Malam 26 Agustus 2021, jutaan penggemar di Asia tiba-tiba tidak bisa menemukan nama Vicki Zao dimanapun. Cari di Tencent Video kosong, Iqiyi kosong, bahkan namanya dihapus dari kredit film yang sudah tayang bertahun-tahun. Satu malam tanpa penjelasan, tanpa pengumuman resmi, bintang terbesar Cina era 90-an seolah-olah tak pernah ada. Tapi ini bukan tiba-tiba. Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh kontroversi, kesalahan, dan pilihan-pilihan yang akhirnya menghancurkan segalanya. Ini adalah timeline kejatuhan Vicki Zao. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, karena channel ini akan terus konsisten membahas seputar nostalgia drama Asia. Kalau kamu tumbuh besar di era 90-an dan awal 2000-an, kamu pasti kenal nama ini. Zhao Wei, atau yang kita kenal sebagai Vicki Zao, adalah aktris, penyanyi, sutradara, dan pebisnis asal Cina yang lahir 12 Maret 1976. Dia bukan cuma artis, dia adalah superstar Asia. Karirnya meledak lewat drama Putri Huangzhou tahun 1998. Drama yang menyapu rating di seluruh Cina, Taiwan, Hong Kong, sampai Asia Tenggara. Di Indonesia, kita kenal karakternya Xiao Yanxi, si gadis liar yang nggak bisa diam. Setelah itu, dia main di Shaolin Soccer, Pine Skin, Dear Race, dan lewat film terakhir itu, dia meraih Hong Kong Film Award sebagai Best Actress. Dia bahkan debut jadi sutradara film So Young tahun 2013 yang sukses besar. Forbes China menempatkan dia di posisi ke-7 sebagai selebriti terkaya tahun 2015. Net worth gabungan bersama suami diperkirakan mencapai lebih dari 6,6 miliar yuan. Perempuan ini punya segalanya, dan itulah kenapa kejatuhannya begitu mengejutkan. Kita mulai 2001. Vicki Zao lagi di puncak popularitasnya. Dia melakukan sesi pemotretan di New York untuk edisi Agustus majalah Le Official China. Dalam satu foto, dia mengenakan gaun rancangan Richie Rice, gaun dengan motif yang secara visual menyerupai bendera Jepang, resin sun flag yang digunakan tentara Jepang saat Perang Dunia II. Awalnya tidak ada yang bereaksi, foto itu lewat begitu saja. Sampai 3 bulan kemudian, seorang menemukan kembali di internet. Dalam hitungan hari, kemarahan publik China meledak. Hampir 1000 netizen menyerukan boikot terhadap semua album, film, dan penampilan Zhao Wei. Dia dituduh sebagai pengkhianat bangsa, tidak nasionalis, tidak menghormati korban perang. Zhao sudah meminta maaf 2 kali secara publik lewat surat terbuka di Sina.com pada 9 Desember dan di acara televisi Entertainment Live pada 17 Desember. Tapi itu tidak cukup. 28 Desember 2001 saat Zhao tampil di Gala TV Hunan di Changsha, seorang pria bernama Fu Shenghua, sekarang pekerja bangunan, naik ke panggung dan melemparkan kotoran ke arahnya. Pria itu mengklaim kakek neneknya tewas di tangan tentara Jepang dalam Perang Sino-Jepang kedua. Ini adalah titik pertama dalam pola yang akan terus berulang, Vicki Zao dan kontroversi soal nasionalisme, dan pola itu tidak akan pernah benar-benar selesai. Waktu berputar, karir Zhao pulih, bahkan makin besar. Tapi di balik layar, dia dan suaminya Wang Yulong sedang membangun sebuah kerajaan bisnis yang penuh resiko. 2014, mereka menginvestasikan hampir 3,1 miliar dolar Hong Kong untuk membeli 9% saham Alibaba Picture, perusahaan film yang baru saja diakuisisi Jack Ma. Mereka jadi pemegang saham terbesar kedua. Dunia menyebut Vicki Zao sebagai Warren Buffett-nya industri hiburan Cina. Tapi
akhir 2016, mereka membuat langkah yang akan mengubah segalanya. Perusahaan mereka, Tibet Longwy Culture Media, berencana mengakuisisi Zhejiang Sun River Culture, sebuah perusahaan animasi kecil yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai. Dulunya dikenal sebagai Zhejiang Wanjia. Rencana akuisisi senilai miliaran yuan ini sebagian besar bergantung pada pendanaan dari Tomorrow Group, konglomerat milik miliarder Xiao Jianhua. Lalu pada 27 Januari 2017, Xiao Jianhua diculik dari kamar hotelnya dan dibawa ke daratan Cina oleh agen keamanan. Dana yang dijanjikan hilang, akuisisi batal total. Komisi Regulasi Sekuritas Cina turun tangan. Mereka menemukan bahwa Zhao, suaminya, dan perusahaan mereka mengumumkan rencana akuisisi besar-besaran padahal tidak punya dana yang cukup. Dengan kata lain, menyesatkan pasar dengan catatan palsu dan pernyataan yang menyesatkan. Vonis denda 300.000 yuan masing-masing untuk Zhao dan Huang, ditambah 600.000 yuan untuk perusahaan mereka. Total 1,3 juta yuan. Dan yang lebih berat, keduanya dilarang masuk pasar sekuritas Cina selama 5 tahun. Dan baru terbongkar di 2024. Dari laporan investigasi New York Times, seluruh investasi itu termasuk pembelian 9% saham Alibaba Pictures senilai sekitar 400 juta dolar ternyata dibiayai oleh Xiao Jianhua. Vicky Zhao dan suaminya berperan sebagai agen atau dalam bahasa kasarnya perantara dari miliarder yang kini sudah dipenjara di Cina. Lalu masalah besar datang dari ekosistem terdekat Zhao. Zhang Zehan, aktor yang pernah membintangi drama produksi Vicky Zhao, Everyone Want to Meet You 2020, kedapatan berfoto di kuil Yasukuni, Tokyo, tempat yang sangat sensitif bagi rakyat Cina karena dianggap mengagungkan kejahatan perang Jepang, termasuk lebih dari 1.000 terpidana kejahatan perang yang namanya diabadikan di sana. Zhang juga hadir di sebuah pernikahan yang digelar di Nogisrine, kuil yang didedikasikan untuk jenderal Jepang yang pernah memimpin pasukan melawan Cina. Zhang lalu dihapus dari seluruh platform, dan karena Zhang berasosiasi langsung dengan Zhao, luka lama bendera Jepang 2001 pun dibuka kembali. Di mata publik dan pemerintah, pola ketidaknasionalan ini sepertinya bukan kebetulan. 2 minggu kemudian, giliran Vicky Zhao sendiri yang kena. 26 Agustus 2021, dalam satu malam semua konten Vicky Zhao hilang dari internet Cina. Film, serial TV, talk show, iklan, semuanya. Bahkan namanya dihapus dari kredit karya-karyanya sendiri. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada pengumuman dari pemerintah. Publik yang mencari nama Zhao Wei di Weibo menemukan topik itu langsung trending, sampai akhirnya hashtagnya pun disensor. Teman-teman sesama artis seperti Huang Xiaoming dan Yang Yangmi bahkan kompak menghapus semua foto bersama Zhao dari akun mereka, yang tidak diketahui siapapun saat itu. Tepat sebulan sebelum blacklist itu, pada 23 Juli 2021, Vicky Zhao dan Huang Yonglong telah bercerai secara diam-diam. Tidak ada pengumuman, tidak ada konferensi pers, tidak ada postingan apapun. Perempuan yang baru saja kehilangan seluruh karirnya dalam semalam menanggung perceraian itu sendirian dalam senyap selama lebih dari 3 tahun. Baru pada 28 Desember 2024 dia akhirnya bicara. Lewat Weibo, dia menulis, "Aku sudah resmi bercerai dengan Mr. Huang beberapa tahun lalu. Pernikahan kami sudah berakhir secara hukum sejak lama. Segala isu, spekulasi, dan berita tentangnya tidak ada hubungannya denganku." Singkat, tegas, dan sangat menyimpan banyak rasa sakit. Sejak 2023, sebagian kontennya mulai dikembalikan secara perlahan. Putri Huanzhou bisa ditonton lagi, profilnya di Douban dipulihkan, tapi banyak karya lainnya masih tersensor. Sementara itu, Vicky Zhao menjalani hidup yang sangat berbeda dari yang pernah kita kenal. Dia aktif berbagai perjalanan spiritualnya di media sosial, berlatih meditasi, dan mengeksplorasi ajaran Buddha Tibet. Dia juga sesekali muncul di live streaming Bun
anggurnya di Prancis. Para penggemar masih berharap dia kembali ke industri hiburan, tapi Zhao sendiri belum memberi sinyal ke sana. Mungkin dia tahu di Cina melawan pemerintah bukan pilihan yang bijak. Jadi itulah timeline lengkap kejatuhan Vicky Zhao. Dari bintang paling bersinar di Asia, jadi nama yang terhapus dari internet dalam semalam. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena akumulasi panjang dari kontroversi, pilihan bisnis yang salah, koneksi yang berbahaya, dan sistem kekuasaan yang tidak menoleransi siapapun sekaliber apapun orang itu. Apakah Vicky Zhao akan benar-benar comeback? Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti, kisahnya adalah cermin dari bagaimana industri hiburan Cina bekerja dan betapa rapuhnya kejayaan yang dibangun di atas tanah yang tidak kamu kuasai sepenuhnya. Kalau kamu suka konten seperti artis Mandarin era 90-an dan kisah-kisah di balik layar yang jarang dibahas, subscribe dan nyalain notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.